Semua, nama saya Sherlyn dengan NPM 2551016. Hari ini saya akan membacakan puisi berjudul Indonesia Tidak Dibangun Dengan Kebencian. Selamat menonton. Indonesia, negeri yang lahir dari ribuan perbedaan. Dari suara azan yang bersautan, lonceng gereja yang berdenting pelan. Doa-doa yang naik dengan cara berbeda, namun tetap menuju satu langit yang sama. Negeri ini tidak dibangun oleh satu golongan, tidak berdiri karena satu suku, tidak tumbuh karena satu keyakinan saja. Indonesia lahir dari banyak tangan yang memilih bersatu daripada saling menjatuhkan. Namun hari ini, aku melihat sesuatu yang perlahan berubah. Kebencian mulai tumbuh di tengah masyarakat yang dulu saling merangkul. Perbedaan mulai dijadikan alasan untuk saling mencurigai. Radikalisme datang diam-diam, kadang bukan lewat kekerasan, tetapi lewat kata-kata, lewat ujaran yang memecah persaudaraan, lewat kalimat yang mengajarkan bahwa hanya dirinya yang paling benar. Dan tanpa sadar, manusia mulai lupa cara menghargai sesama. Padahal, agama tidak pernah mengajarkan kebencian, tidak pernah meminta manusia untuk saling melukai, tidak pernah mengajarkan bahwa perbedaan harus dimusnahkan. Tetapi, mengapa hari ini masih ada yang memakai nama Tuhan untuk menyebarkan ketakutan? Mengapa masih ada yang merasa paling hebat karena mampu merendahkan orang lain? Aku percaya, masalah terbesar bukan hanya radikalisme sendiri, tetapi ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaannya. Saat hati dipenuhi amarah, akal berhenti mendengar. Saat fanatisme tumbuh terlalu tinggi, toleransi perlahan mulai mati. Karena itulah moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi bukan berarti lemah, bukan berarti tidak punya pendirian, tetapi tentang bagaimana seseorang tetap teguh pada keyakinannya tanpa membenci keyakinan orang lain. Tentang bagaimana kita belajar bahwa hidup berdampingan tidak membuat iman menjadi kurang. Justru dari sebuah toleransi kita berarti belajar tentang kedewasaan, bahwa menghormati orang lain adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Dan di tengah semua tantangan ini, Pancasila hadir sebagai pengingat bahwa bangsa ini sejak awal dibangun untuk hidup bersama. Pancasila mengajarkan bahwa ketakutan Indonesia bukan terletak pada kesamaan, melainkan pada persatuan di tengah perbedaan. Karena Indonesia tidak akan runtuh oleh banyaknya suku dan agama. Indonesia hanya akan runtuh jika rakyatnya saling membenci. Hari ini, media sosial sering menjadi tempat lahirnya kebencian. Satu komentar kasar dapat memancing ribuan amarah. Satu berita bohong dapat memecah persaudaraan. Dan yang lebih menyedihkan, bahwa anak muda yang perlahan terpengaruh oleh pemikiran ekstrim karena kurangnya pemahaman tentang arti dari toleransi sendiri. Maka tugas generasi muda hari ini bukan hanya belajar untuk sukses, tetapi juga belajar untuk menjadi manusia. Manusia yang mampu menghargai, manusia yang mampu mendengar, manusia yang tidak mudah membenci hanya karena perbedaan. Karena menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas aparat negara, tetapi tugas seluruh rakyatnya. Tugas kita untuk menjaga ucapan, menjaga sikap, menjaga persaudaraan. Sebab perdamaian tidak lahir dari kebencian yang dibalas kebencian. Perdamaian lahir dari hati yang memilih untuk memahami. Aku ingin hidup di Indonesia yang damai, Indonesia yang tidak bertanya apa agamamu sebelum menolongmu, Indonesia yang tidak melihat apa sukumu sebelum memelukmu sebagai saudara. Aku ingin anak-anak nanti tumbuh tanpa rasa takut, tanpa rasa kebencian, tanpa diajarkan bahwa perbedaan adalah musuh. Karena sejatinya sebuah perbedaan adalah alasan mengapa Indonesia begitu indah. Dan jika suatu hari nanti radikalisme mencoba memecah bangsa ini, maka biarlah kita berdiri bersama melawan dengan toleransi. Bukan dengan amarah, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan persatuan. Dengan rasa kemanusiaan dan dengan nilai-nilai Pancasila yang tetap hidup di dalam hati kita. Karena Indonesia tidak dibangun dari kebencian. Indonesia dibangun dari perjuangan, persaudaraan, dan dari semua harapan agar semua orang bisa hidup berdampingan dan mulai damai. Dan selama ini masih ada manusia yang percaya pada toleransi. Selama masih ada generasi muda yang menjaga persatuan, maka Indonesia akan tetap berdiri kuat. Bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk saling menerima. Sekian puisi yang dapat saya bacakan hari ini. Terima kasih telah menonton.